Jadi Jokowi itu dikelilingi oleh penjilat-penjilat sebenarnya. Dia sudah berbuat salah tapi penjilat masih menjilati dengan tertibnya, ya kan? Jokowi kok ya jahat. Oh. Begitu cara mengatakan kebenaran. Kang, tanggal 8 kemarin, Iya. 8 Februari, 8 majalah Februari. The Economist, itu majalah ekonomi terkemuka dunia ya. Itu bikin editorial yang judulnya agak bikin kita nyesek juga nih. Jokowi lengser dengan cara yang busuk. Wah, keren itu. Keren itu suara kita. Iya, dan dia menceritakan soal bagaimana dukungan Jokowi kepada Pak Prabowo yang dulu adalah bagian dari rejim Soeharto. Kayak gitu, kemudian penculik dan lain-lain, lalu menitipkan anaknya dan proses anaknya kepada penculik dan proses anaknya ini menjadi cawapres didahului dengan mengacak-ngacak Mahkamah Konstitusi, aturan hukum seperti yang kita tahu sekarang. Iya. Nah, tapi ini ditulis oleh sebuah majalah orang Barat yang punya kredibilitas yang di luar dunia biasa, itu, kan? Bung. Itu Tulisnya di dunia dokter biasanya di ekonomis itu kan. Iyalah. Ini menarik karena dia bilang lengser dengan cara yang busuk. Karena di tulisan ini juga diceritakan bagaimana misalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia katanya tidak juga berhasil lompat secara maksimal. Dari investasi kita 300 triliun sampai ribuan triliun, ekonomi kita ternyata nggak lebih dari 5,3% gitu loh. 5,03. Artinya investasi itu tidak memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi kita. Enggak. Gitu loh. Nah, ini kritik di ekonomis ini menarik juga. Ada teman saya tuh ngirim nih di Belanda. Ada satu koran Belanda, nulisnya itu juga tentang ketakutan Opa Gemoy. Saya nggak tahu bacanya nih. Angst voor Lopa. Gitu loh judulnya, tapi saya nggak ngerti itu artinya. Tapi teman saya mengartikan ketakutan Opa Gemoy. Barangkali ketakutan ini yang kemudian misalnya akhirnya mengarahkan para aparatur negara untuk seolah-olah atau katakanlah beraktif untuk terlibat dalam proses pemenangan ini. Jadi kasus kita ini itu sudah menjadi perhatian dunia. Kasus dunia. Teman-teman kita yang ada di Eropa, di Amerika, beberapa tahun lalu itu ketika media menulis tentang Indonesia, bangga mereka, Kang. Pujian isinya, ada seorang presiden yang sangat dekat dengan rakyat, dipuja rakyatnya, itu banyak sekali pujian. Tetapi belakangan mereka malu sebagai warga negara Indonesia karena media-media asing. Contoh kasusnya di Ekonomis, kemarin New York Times, ada juga koran Jerman itu Handelsblatt gitu, menulis dengan nada yang negatif terhadap kelakuan kekuasaan untuk mengacak-ngacak konstitusi dan kemudian menyorongkan bukan anaknya. nadanya yang negatif. Hah? Bukan nadanya yang negatif. Yang negatif apanya? Faktanya itu negatif, ya ditulis ya negatif. Otomatis. Bung, you bisa bayangin itu Raja Emirat. Mesti nangis gerung-gerung. Kenapa? Ya nangis gulung-gulung kalau memuja Jokowi itu. Iya. Macam setengah dewa. Di sana sudah dibikin Jokowi nama jalan. Sudah diberi proyek istimewa masjid. Iya. Ditaruh di kota Solo. Hasilnya. At the end, ini orang seperti ini. Gitu. Nangislah raja itu. Jadi sebetulnya bukan cuma kita yang menangisi kehilangan seorang figur pemimpin yang dulu kita, ya dalam tanda kutip setengah kita puja kan ya. Dipuja, tapi tidak sepanjang masa. Tidak sepanjang masa. Itu apa, Kang? Kita ini kan semua sekarang bertanya-tanya, kok begini jadinya? Oh ini kalau saya melihatnya, ini bisa menjadi lakon robohnya Jokowi. Maksudnya? Maksudnya saya merujuk kepada A.A. Nafis.
robohnya surau kami. Abang Nafis, robohnya surau kami yang menggemparkan dunia sastra. Dengan cerpennya itu, keren sekali. Nah, robohnya surau kami, nah ini kita bilang robohnya presiden kami. Ini betul-betul hanya niru Bang Nafis. Niru Bang Nafis almarhum. Nah, beliau roboh. Bisa tragis. Itu tidak harus dengan kabinetnya. Maksudnya bisa tragis? Lebih tragis karena kalau roboh dengan kabinetnya itu artinya menteri-menteri ketampar juga. Iya. Ya Pak Muldoko yang pasang badan. Hati-hati lo ya, saya pasang badan. Jangan main-main sama kita. Itu kalau Jokowi roboh, Pak Muldoko sudah nggak ada. Bahlil, iya. Julhas. Iya. Udah nggak ada itu. Julhas itu Harmoko lah dulu, ya. Iya. Bahlil ini entah nih padanannya siapa ini. Sekolah apa enggak aku nggak tahu, ya. Ngakunya BEM, ya. Iya. Tapi bisa ngomong seperti itu. Wah, keren itu. Jadi Jokowi itu dikelilingi oleh penjilat-penjilat sebenarnya. Dia sudah berbuat salah tapi penjilat masih menjilati dengan tertibnya, ya kan? Iya. Masih membela. Lain hal Bung, orang kampus. Iya. Orang kampus mengatakan hanya apa yang ada. Para Tidak guru besar ngarang. itu, iya. Dan tidak ada kebutuhan-kebutuhannya untuk elektoral, untuk meningkatkan. Enggak ada orang kampus hanya berbicara tentang apa yang mesti dilakukan, kebenaran. Iya. Dan banyak sekali kampus yang sudah bersuara ya kan? Iya. Tapi ada yang Bung, agak nista. Agak nista. Karena ada yang diperintah supaya memuji-muji. Oh iya, kayak ini Bung. Ada program cooling system dari kepolisian. Oh bohong. Orang disuruh muji-muji Pak Jokowi. Ini zaman sastra lama. Ketika para pujangga berbicara tentang keraton, tentang keluarga raja-raja. Lalu isinya pujian. Isinya hanyalah pujian bagi duli tuanku yang maha agung. Tapi jangan salah, ada penjilatan macam itu, tapi ada kearifan yang tandes. Raja adil, raja disembah. Iya. Jokowi lalim. Raja disanggah. Seluruh proses ini sampai ke negeri-negeri di mana di Economist itu ditulis. Dan tentu saja tidak boleh lupa, meskipun beliau diam saja, tapi Raja Emirat itu nangis paling duluan. Itu adalah concern tentang kita. Iya. Concern. Kalau orang-orang asing itu yang tidak punya kepentingan elektoral, tidak ada kebutuhan mendukung Prabowo, tidak perlu mengkhianati Mbak Mega, ya. Kan orang-orang sana itu nggak akan mengkhianati Mbak Mega. Iya. Ketika saya posting itu banyak, wah sekarang ini apa namanya, gerakan asing yang membenci Indonesia untuk menjelek-jelekan Jokowi. Oh ya bagus lah. Iya, mereka banyak nih para komentator yang memang kemudian penjilat, penjilat. Gitu. Oh ini kan opini asing untuk menjelek-jelekan Jokowi. Aku pikir, loh kan bukan cuma asing. Di sini para guru besar juga punya opini yang sama. Punya opini yang sama dan dituduh punya kepentingan elektoral. Jadi orang asing ya nggak ada kepentingan apa-apa. Dianggap ini adalah kepentingan asing untuk mengintervensi kita. Kalau suaranya dari luar. Enggak, ini yang jawabnya gini, Bung. Orang asing itu banyak urusannya. Ngatur negara mereka sendiri juga udah pusing. Udah begitu banyak urusan. Iya. Ngapain juga ngurusin Asia Tenggara bernama Indonesia? Ngapain? Iya, mereka hanya resah ketika proses demokrasi di sebuah negara itu kemudian tidak berjalan sesuai dengan koridor demokrasi. Karena dulu terlanjur mereka punya harapan. Kadang negeri kita begini, paling puncak begini-begini. Ini ada sesuatu yang bernama Jokowi, seseorang lah ya, jangan sesuatu ya. Tapi kalau sesuatu juga nggak apa-apa, bernama Jokowi yang tanpa diduga tampil, memberi kejutan, memberi a new hope.
Benar. Jadi waktu Pak Jokowi tampil sebagai presiden, itu kayaknya hampir seluruh dunia tuh bertepuk tangan. Iya. Inilah the real demokrasi di mana orang yang bukan siapa-siapa dari latar belakangnya keluarga miskin, pernah digusur rumahnya di pinggir kali, lalu kemudian tampil menjadi pemimpin puncak di sebuah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan dipilih secara demokratis. Secara demokratis. Tepuk tangannya itu luar biasa, Kak. Pujian terhadap Indonesia itu luar biasa. Bahkan kemudian karena kita negara berpenduduk Islam, orang-orang yang banyak kajian keagamaan itu di Indonesia contoh bagaimana Islam dan demokrasi bisa jalan begitu beriringan. harmonis. Iya. Dan, ini luar biasa. Saya merasakan ada kebanggaan. Tapi tentang keluarga sederhana tadi itu, iya, rupanya juga sudah agak lama, Bung, tidak sederhana lagi. Kayak kalau terlibat di urusan pemilihan tambang, urusan investasi ini kan baru-baru sini kan. Iya, tapi kan itu tidak lama sesudah tampil sederhana itu. Tidak lama sudah itu. Kalau itu juga secara perlahan-lahan disingkap. Kebenaran pun terungkap. Ya. Maka lakon robohnya Suro Kami terjadi di Jakarta, Indonesia. Itu bukan Suro, tapi pemimpin besar. Oh, jadi itu kayak simbol ya, Kang ya. Suro itu kan simbol di mana orang kemudian simbol suci, Bu. Simbol suci, mengagungkan. Sacred simbol yang tempat kita memuji, tempat kita menaruh segala yang ideal. Yeah. Presiden Jokowi kan tempat menaruh yang ideal, tempat menaruh kita berharap. Bahkan dunia luar, bukan hanya kita, tapi semuanya itu tertipu mentah-mentah. Dirobohkan begitu saja. Dirobohkan begitu saja oleh dirinya sendiri. Bung ketika mengangkat anaknya. Nah ini penting itu anaknya. Anaknya itu juga di Solo, Bung. Menyimpang. Kenapa? Kampanye. Oh ya, kalau soal kampanye menyimpang, pura-pura tidak melanggar aturan dan itu kan kita sudah hari-hari itu kan perdebatannya boleh kok belusukan di masa tenang yang penting tidak mengajak orang. Ya iyalah, orang normal juga berpikir itu kan kampanye gitu. Dan omongan Jokowi ya itu haknya kampus. Ya dia mau ngomong apa, gak ada yang bisa diomongkan, cuman kan, itu. Tapi di operasi di bawahnya omongannya lain. Nah, operasi itu kan lain lagi kan, kan boleh presiden itu munafik gitu. Boleh munafik. Boleh presiden memilih jalan kehancuran sendiri, boleh Bung, bebas. Aku nggak habis pikir ya Kang, hari ini itu ada film Dirty Food. Dirty Food ya, yang kemudian itu menceritakan bagaimana sebuah rencana mobilisasi pemilu atau katakan rencana untuk menang pemilu itu sudah didesain lama, kata orang-orang yang di film itu. Kemudian di lapangan juga kita temukan ada aparatur yang bergerak untuk memenangkan paslon tertentu. Iya. Jadi semua yang kita lihat ini kan dalam tanda kutip diawali dengan persepsi yang tidak positif, yang negatif lah. Sangat negatif. Nah, modalnya apa? Mereka mau menang dan berkuasa. Jauh sebelum berkuasa, prosesnya saja sudah dicurigai oleh para akademisi, guru besar, aktivis, bahkan media-media asing sudah mencurigai. Nggak peduli. Oh. Nggak peduli, ngaku sing kuasa. Ya tapi kan kayak nanti kayak gitu. Penguasa Taliban. Ya kan Taliban itu berkuasa di Afgan. Tapi kan dunia luar ngelihatnya males, nggak mau kerjasama, pada akhirnya kita di embargo atau katakanlah Taliban itu kan tidak ada support ekonomi dari luar, ya ambruk dong negaranya. Afghanistan sekarang kelaparan. Itu ada puisi yang menempatkan negeri kita ini
kapal yang nahkodanya sedang mabuk. Kapal yang nahkodanya mabuk. Sedang mabuk. Oke. Tergantung angin, bukan pada nahkoda lagi. Oh. Ya angin. Angin itu apa? Yang kita bisa baca. Angin, gelombang serangan dari kalangan dunia akademis. Oh, itu salah satu anginnya. Oh iya. Atau anginnya juga barangkali nanti pada besok tanggal 14 Februari. Oh, itu salah satu penentu. Itu badai. Salah satu penentu. Bung Ganjar Mahfud menang. Oh. Ya tetap dituntut. Kita tetap nuntut, Bung. Itu kejernihan persoalan. Dituntut. Dinyatakan Anda bersalah. Perkara mau tidak dihukum, tidak silakan saja. Tapi kesalahan itu dinyatakan. Dan yang bisa menyatakan begitu ya, bukan dunia rohani. Apalagi kalau rohaniwan itu miftah. Nah karena itu, Bung. Jadi begini, Bung, ada logik yang lain. Karena para rohaniwan, kaum ulama, diam 1000 bahasa. Maka yang tampil dunia kampus. Oh, rohaniawan sudah tampil juga tuh, siapa Romo Kardinal itu sudah tampil. Iya, tapi keras. Maksudku dunia rohani muslimin si mayoritas. Karena pemimpinnya rohaniwan ini kan Menteri Agama lah gampangannya ya. Menteri Agama bagian dari persengkongkolannya Bung Jokowi. Tampil dunia kampus, Bung. Saya menyebutnya orang-orang kampus intelektual itu ulama. Ya ulama, mereka ini ulama. Bicara kebenaran. Mereka itu warasatul anbiya. Membawa pewaris nabi-nabi, membawa suara kenabian, suara profetik. Dan apa inti suara profetik? Itu menempatkan bahasa hidup kita itu bahasa kemanusiaan, bukan bahasa hewan, bukan tipu menipu, bukan penguasaan lahan bisnis, bukan penguasaan. Dan suasana macam itu kembali ke dirty food, Habibur, Habibur. Bilang bahwa ini adalah kampanye negatif atau gue laporin hal kayak gini, gue laporin sama ada 2 orang yang paling hebat di muka bumi ini. Qodari sama siapa itu Hamzah itu. Fahri Hamzah. Iya. Dia kan paling mengerti itu kalau ngomong puli, paling pintar. Tapi dia juga yang ngomongin udah aklamasi saja pilih Prabowo. Nah, gini, Bung. Untuk kayak gitu tuh nasihatnya itu ada, Bung. Apa tuh? Itu nasihatnya sensor. Sensor itu koboi tua di padang pasir, dipasang rumput. Zaman Old Shatterhand. Itu mereka baru ketemu hari itu. Belum saling mengenal. Sensor sama Old Shatterhand. Old Shatterhand. Old Shatterhand mengira sensor ini gelandangan biasa yang kurus begitu. Tapi waktu dibilang gini, Tuan, hati-hati. Itu pasukan ada 2 orang Ogalalah mengikuti Tuan. Wah, si sensor datang gini, Bung, ndaklah, jangan membuka mulut selebar itu. Apa ini, Bung? Aku senang lah orang-orang itu pada buka mulut ya. Silakan Habibur begitu buka mulut, siapa lagi buka mulut, Qodari buka mulut. Sensor itu yang julukannya Bloody Fog bukan? Bukan, si kuping tinggal 1 karena karena pernah dia sama itu jagoan itu, Bung. Terus dia bilang, jangan buka mulut selebar itu. Kau bilang aku nggak tahu ada 2 orang Ogalalah mengikuti aku. Aku nggak tahu. Kau tahu itu fiil mereka. Mereka tidak akan mengganggu aku selama hari masih siang. Tapi begitu nanti hari malam baru mereka akan mengganggu aku. Tapi itu tidak usah nunggu malam, sekarang gue perdaya mereka. Mati atu. Dia lari muteri bukit. Latu. Terus gini, Bung. Gimana, Bung? Keren nggak gitu? Old Shatterhand bilang,
luar biasa. Tapi pada hemat saya ya, Tuhan tidak perlu lari-lari menunggu semacam itu kan. Tuhan bisa, siapa kau? Wah gitu, karena si Old Shatterhand ini bedilnya itu bedil mengkilap seperti mau dipakai untuk parade. Oh iya. Dibilang siapa kau? Senapan pemburu beruang. Oh, iya. Iya, bedilnya Old Shatterhand. Dan nyabut peso komando toh. Berkenankah ini di hatimu? Old Shatterhand bilang boleh jadi. Gitu. Tangkap, diringkus, pisaunya dibikin jatuh. Dan Old Shatterhand bilang, silakan Tuan pergi dan bawalah itu pisau. Tidak mungkin. Sesudah sensor dikalahkan oleh seorang pelonco. Kaget dia. Wah ini sensor ini. Baru dia dibujuk hatinya. Jangan Tuan kecil hati. Yang mengalahkan Tuan bukan pelonco. Ini Old Shatterhand. Verdom. Kau gak berguru kau Old Shatterhand. Ya aku Old Shatterhand. Bukankah mestinya kau sudah tua? Bung, kata tua itu, old itu bukan umur. Iya. Old itu bukan umur. Oh, Bung kok old. Aku yang old itu aku yang. Bisa kan begitu? Iya. Bisa, old itu. Senior itu Bung Eko dalam urusan begini-begini. Gue yang senior dalam umur, ya gue. Iya, jadi kan senior dalam soal sastra, soal apa, aku nikmati buku jenengan itu. Kita kan tidak membicarakan itu. Baiklah kita kembali Old Shatterhand. Saya ingin mengungkapkan lagi. Jadi silahkan mangap. Silakan mangap. Ini ngojo lebar-lebar. Jangan lebar-lebar. Itu berlakulah itu untuk Kodari, untuk Habibur, untuk Fahri, gitu. Ya begitu. Waktu kagum Fahri itu HMI, gue tuh HMI loh, Bung. Sama aku juga. Oh HMI gitu ya, iya. Tapi kenapa kita nggak begitu ya, Bung? Mulut kita nggak terlalu lebar. Enggak, mulut kita teratur lah. Tapi nyelekit. Kalau nyelekit aku sejak kecil udah nyelekit. Jadi tapi memang biar saja. Kalau kita balik lagi ya pada suasana Pilpres hari ini. Pilpres yang belum pencoblosan, belum memulai pemungutan suara, itu tingkat kepercayaan publik pada prosesnya itu sedemikian rendah. Tercermin dari suara-suara kampus, tercermin dari suara-suara masyarakat, dari desa-desa mereka merasa bahwa ini proses ada itu yang nampak, suasana intimidasi. Itu yang nampak, yang nggak nampak derai air mata Prabowo. Oh iya, derai air mata Pak Joko. Oh kenapa mereka harus? Ya derai lah kan mereka sudah terlanjur bohong bahwa elektabilitas tinggi dan hasil survei-survei menunjukkan angka itu sudah tinggi. Ibaratnya udah 60%, tapi tidak bergerak. Iya. Tidak bergerak, tidak menjanjikan. Tapi memang sih agak aneh ya Kang, Pilpres kali ini. Pemungutan suara tuh besok, di tengah harga beras yang melonjak. Lalu orang-orang ramai-ramai ngomong bahwa tingkat kepuasan pada Pak Jokowi sangat tinggi. 90%. 90%, kemudian sebagai tapi Jokowi sendiri tidak percaya loh itu. Iya. Akhirnya tidak percaya. Itu data dihimpun oleh siapa dan untuk kepentingan apa. Jadi yang menarik ya dalam survei, ada EF pernah ngomong, iya seolah-olah angka kepuasan tinggi, tapi ketika ditanya sama masyarakat responden, kira-kira ekonomi Anda itu lebih baik atau lebih buruk dibanding sebelumnya? Lebih buruk. Terus kira-kira lebih susah atau lebih gampang dalam mencari penghidupan, mencari pekerjaan? Lebih susah. Loh kok angka kepuasan tinggi itu kan jadi pertanyaan besar itu. Nah ini menggalinya lebih dalam gitu loh. Aku nggak senang itu. Kenapa? Bukan secara pribadi, secara profesional dalam mengatakan. Presiden Soeharto butuh waktu 32 tahun untuk menyimpang. Seolah-olah Soeharto itu baik. Cara mengatakannya Soeharto itu jahat. Jokowi kok ya jahat. Jangan bilang zaman SBY begini. Enggak, SBY itu juga jahat menggunakan penipuan yang sama. SBY jahat, Jokowi kok ya jahat. Begitu cara mengatakan kebenaran.
Jangan lalu merelatifisir Jokowi jahat lalu SBY baik. Baik mbahmu. Lapori sama Bung Ahok gitu. Nenek lu. Iya ini belum cara. Sama juga itu siapa tadi? Itu orang itu. Itu kan yang melahirkan politik identitas dan Jakarta, kadrun. Dialah sumber teorinya. Aku nggak begitu respect karena itu dia lahirkan itu oleh intelektual, anggaplah oleh orang kampus demi duit. Jadi memang Kang, pada Pilpres kali ini orang, saya nggak tahu seberapa semangat publik melihat segala kekecewaan dan kekacauan ini ya. Intelektual kampus sudah ngomong, mahasiswa sudah berkali-kali demonstrasi, masyarakat juga merasakan. Kita sendiri sudah berapi-api, berbusa-busa ngomong. Kita mengira inilah paling efisien untuk mengingatkan rakyat. Ternyata tidak, Bung. Begitu muncul dirty vote, barulah kita sadar, iya ya, ternyata ada suatu mekanisme film. Film menjadi sarana menyadarkan publik sedemikian dahsyatnya. Bung, mendekati 9 juta penonton. Dan kemudian ketika itu ditaruh di website, itu beredar di sekitar beratus-ratus juta. Ya mudah-mudahan itu menjadi bagian dari edukasi publik kan. Sudah pasti. Biar rakyat sudah pasti. Kayak gini tuh. Oh ini bukan mendadak kok, rancangannya sudah lama. Sudah ini rancangan lama. kerusakannya cuma kita nggak tahu. Pergantian kepala maksudnya penunjukan kepala daerah yang kemudian menjadi bagian dari kekuasaan. Itu yang kemarin sempat diprotes sama Bu Koni bahwa ketika Pak Jokowi bilang jadi ada Pak Jokowi lagi pidato, ada Pak Tito, Menteri Dalam Negeri, ada Bu Sri Mulyani, depannya itu kepala daerah yang PLT, PJS kepala daerah. Dia Pak Jokowi nanya sama Pak Tito, ini dievaluasi berapa lama? 3 bulan sekali Pak, kata Pak Tito. Pak Jokowi, loh saya akan memperhatikan setiap malam. Kalau ada yang miring-miring, langsung akan saya ganti. Bu Koni merespon statement Pak Jokowi ini agak mengerikan. Ini kan kepala-kepala daerah, maksudnya miring-miring itu apa? Yang kedua, evaluasi tiap malam dan kemudian kalau ada yang miring-miring langsung saya ganti, kayak ancaman, menebar ancaman. Sementara orang bukan tahu, kayak itu ancaman paling real. Iya, sementara orang tahu afiliasi politik Pak Jokowi dan mereka ini kepala-kepala daerah PJS ini di daerahnya masing-masing sebagai orang yang melaksanakan pemilu, dalam orang yang ikut mengawasi, ikut melaksanakan, ada KPUD dan lain-lain. Ini agak tafsirnya pada akhirnya ini agak mengerikan sebetulnya. Ya, mengerikan, itu kan manipulatif. Omongan Jokowi itu manipulatif semua. Gue bilang Jokowi, gue lebih tua, senior. Oke Kang, makasih. Mudah-mudahan ya abis Pilpres ini media-media asing menulis kita dengan langgam yang lebih positif lah. Malu juga kita Kang ditulis kayak gini, Jokowi lengser dengan cara yang buruk. Jokowi aja nggak malu kok, Anda malu. Ya kan dia menulis bukan cuma soal Jokowi personal, tapi soal Indonesia. Enggak, person Jokowi yang merusak Indonesia. Yang merusak Indonesia. Enggak, mereka enggak akan gegabiah begitu, gebiah enggak. Mereka ngomongin Jokowi perusak Indonesia. Itu intinya. Saya ingat dulu beberapa tahun lalu ketika keluar itu, dari mana? Indonesia. Jokowi. Bule-bule ngomongnya gitu. Saya nggak yakin besok ada yang ngomong gitu lagi. Enggak. Oh tapi masih ada Sri Mulyani. Oh ya, mudah-mudahan ketika saya pergi itu kan nama dunia. Sri Mulyani dari mana? Dari Indonesia. Sri Mulyani. Nah, gitu loh. Itu khususnya kalau Anda berurusan dengan orang keuangan. Kalau dengan orang biasa-biasa itu ya mereka nggak tahu lah ya. Dengan keuangan, bahkan mungkin dengan toko ya. Iya. Anda belanja di toko di mana, Sir? Indonesia. Oh, Sri Mulyani ya. Iya. Gitu, ya, masih ada. Nanti lah. Mudah-mudahan ketika kita pergi keluar, dari mana? Indonesia. Ganjar. Itu. Mudah-mudahan gitu. Mahfud ya. Mahfud ya. Oke, Kang, makasih Kang ya.
kita diskusi lagi. Enggak, kita mesti bilang itu. Apa tuh? Oh iya, gue ikut menjadikan. Gitu, Bung. Iya. Makasih Kang. Silakan. Thank you. Terima kasih banyak.